Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan. Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Itulah semangat arek-arek Surabaya. Tidak ada duanya di dunia. Betul. Arek-arek Surabaya rela berkorban. Ikhlas nyawanya melayang sebagai pahlawan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Tadi anggota saya Pak Ahmad sudah ngomong panjang. Sekarang saya akan memberikan pemahaman tentang Hari Pahlawan 10 November di Surabaya. Karena kita veteran, orang Inggris bilang, who is the veteran? Siapakah veteran itu? Banyak yang belum paham. Veteran adalah nomor 1, pejuang. Yang kedua, pernah bertempur. Kalau belum pernah bertempur, bukan veteran. Yang ketiga, bertempur itu lawannya serdadu asing. Belanda, Jepang, Inggris, Malaysia, dan Portugal. Namun, ingat, alhamdulillah masih hidup. Yang sampun sedo gugur, namanya veteran Anumerta. Ada 3 sebutan veteran. Nomor 1 yang bertempur 45 sampai 49. Termasuk 10 November 45, sebutannya veteran pejuang. Nomor 2, yang membela negara tahun 60 sampai 76, sebutannya veteran pembela kemerdekaan. Kemudian yang terakhir, kontingen TNI yang ikut bertugas di bawah PBB di luar negeri, kalau pulang sebutannya veteran perdamaian. Yang terakhir, veteran yang nasibnya kurang baik, gugur di pertempuran, sebutannya veteran Anumerta. Itu perkenalan who is the veteran, siapa itu veteran. Ya. Sekarang veteran jelas ikut serta dalam perjuangan bangsa Indonesia. 10 November tahun 45, arek Surabaya melawan Inggris. Kata-kata keliru, bukan Belanda, masih Inggris. Yang bertempur namun gugur, sebutannya pahlawan. Arek Surabaya yang bertempur dan gugur, sebutannya pahlawan. Nah, yang masih hidup sebutannya veteran. Nah, itu diingat. Kita kembali ke sejarah.
flashback noleh ke belakang. Sebelum tahun 45, Kaisar Tenohika dari Jepang mempunyai ambisi sangat besar dengan maunya menduduki, menguasai seluruh daratan Asia tahun 39 sampai 45 dengan melancarkan Perang Asia Timur Raya. Berlangsung selama 3 tahun, Indonesia termasuk yang dijajah Jepang. Kemudian sekutu dihancurkan mulai di Pasifik, di daratan Asia. Namun setelah 3,5 tahun, bangkit, mulai menyerang kembali dari Australia, Darwin, Jayapura, Halmahera, Filipina. Dari Filipina pasukannya Jenderal Douglas MacArthur pakai sistem strategi katak lompat, merebut Iwo Jima, Okinawa, dan terakhir mengebut atom Nagasaki, Hiroshima. Mau tidak mau, Kaisar Jepang Tenohika menyerah tanggal 15 Agustus 45. Kondisi itu memungkinkan rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tanggal 18 berdiri Republik Indonesia. Itu baru bulan Agustus. Karena ada penyerang Jepang ke sekutu. Sekutu menunjuk Inggris lucuti seluruh tentara Jepang di Indonesia dengan kaidah prisoner of war, bahasa Inggris, tawanan perang. Sekutu menunjuk Inggris di Malaysia, dulu belum di Melayu, ditunjuk Brigade ke-49 tentara Gurkha yang dikomandani oleh Brigadir Jenderal Manapi. Berbondong-bondong dari Melayu, eskader kapal menuju Surabaya dengan tugas melucuti senjata tentara Jepang. Namun eleknya ini, supaya paham, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia, masih merasakan Surabaya termasuk jajahan Belanda. Di belakang eskader Inggris ada 1.000 lebih tentara Belanda. Kenil Koninklijke Nederlandse Indische Leger Serdadu Belanda, diikuti oleh NICA, Nederland Indische Civil Administration, atau istilah sekarang aparatur sipil negara. Dengan tujuan kalau Inggris sudah selesai tugasnya melucuti senjata Jepang, dia kembali menjajah Indonesia. Hal itu diketahui oleh arek-arek Surabaya, sehingga eskader tanggal 27 berangkat dari Melayu menuju Surabaya. Tanggal 7 November mendarat di Tanjung Perak. Semuanya kenal ya, Tanjung Perak. Turun pasukannya ngepul di Taman Jayakrono. Semua paham, arek Surabaya, Taman Jayakrono
yang ada jembatan merahnya. Ngepol di situ persiapan melucuti senjata tentara Jepang di sekarang gubernuran kantor Kemptei Jepang. Tujuannya melucuti. Namun ada satu hal, waktu Brigjen Malabi mau inspeksi pasukannya di Jembatan Merah, pasukan Gorka patroli ketemu arek-arek Surabaya. Terjadi pertempuran. Mau tidak mau pertempuran. Tembakan senjatanya kalau Kidul Brigjen Malabi yang akan inspeksi pasukan di Taman Jaya Kerono dilempar granat. Belum. Brigjen Malabi tewas. Tadinya rencana 10 November mau melucuti senjata Jepang, tapi karena tewasnya Brigjen Malabi, Komandan Brigade ke-49 Gorka, langsung menyerang. Itu awal daripada pertempuran 10 November. Pasukan Gorka seteling di viaduk Stasiun Semut, Stasiun Pasar Turi, ada viaduk. Di depannya kantor Kemptei Jepang. Seteling di atas lebih memungkinkan dan jelas menang kalau menembak ke bawah. Tentara Jepang menyerahkan senjatanya ke arek-arek Surabaya. Arek Surabaya menerima dengan senang hati, melawan. Tembak-tembak terjadi. Namun senjata Jepang itu kuno, jadi kalah. Arek Surabaya mundur nyebar. Yang ke barat lewat Pasar Turi, Sawat, ke Don Bosco, Jalan Tidar. Di situ ada Pak Yasin, Jenderal Polisi kemudian, yang jaga gudang. Gudangnya dikeluarkan, dibagikan kepada arek-arek Surabaya. Nah, setelah itu tentara Gorka melanjutkan, tapi dihadang di pertigaan Siola. Terjadi pertempuran yang tidak seimbang, ada korban. Arek Surabaya mundur sampai kebun binatang. Di sana terjadi pergantian pasukan antara pasukan Gorka dengan pasukan Inggris asli, Scotland Highlanders. Pengganti ini senjatanya lebih modern, membawa Panzer 12,7. Dengan Gorka aja yang senjatanya M1 sudah kerepotan, ini bawa Mitrailleur, sehingga arek-arek Surabaya bergerak terus ke Wonokromo dan ke kanan ke Gunung Sari. Pansernya seteling di Roland Gunung Sari, arek-arek Surabaya di Bukit Gunung Sari yang sekarang jadi Golok. Terjadi pertempuran hebat. Di situ peran Mas Trip, Tentara Republik Indonesia Pelajar, sangat besar. Namun di situ gugur 6 orang yang dimakamkan di Yani Golok, Bukit Yani, dengan istilah monumen kancah Buddha. Sampai di situ, menurut Inggris terjadi kesalahpahaman, mendatangkan rombongannya Presiden Soekarno untuk memberi penjelasan kepada Gubernur Suryo, Presiden Sudirman, Bung Tomo, dan lain-lain
bahwasanya Inggris itu hanya bertugas melucuti senjata Jepang, namun yang akan menjajah kembali adalah Belanda. Area-area Surabaya bertempur 1 minggu lebih. Yang gugur menurut catatan pahlawan tidak dikenal 13.000. Sebutannya pahlawan tidak dikenal. Dimakamkan di TMP Majen Sungkono. Yang hidup adalah veteran berjuang. Nah, ini kronologis asli cerita tentang 10 November Hari Pahlawan Surabaya. Nyatanya demikian, tapi kadang-kadang dibolak-balik dan sebagainya. Garis besarnya, setelah Perang Dunia Kedua, Sekutu menunjuk Inggris melucuti senjata Jepang, tapi diikuti oleh tentara Belanda dan sipil negara yang akan kembali menjajah Indonesia karena tidak mengakui proklamasi 17 Agustus 45. Itulah semangat arek-arek Surabaya. Tidak ada duanya di dunia. Betul. Arek-arek Surabaya rela berkorban. Ikhlas nyawanya melayang sebagai pahlawan Indonesia. Yang itu kita peringati hari ini, sehingga para hadirin paham sebetulnya peristiwa 10 November itu bagaimana. Saya wajib menjelaskan karena ada veteran meneruskan JSN 45. What is JSN? Jiwa, semangat, nilai juang 45. Pokok soalnya ikhlas, rela berkorban demi negara dan bangsa. Yang terakhir, cinta, bukan cinta ke istrinya toh, tapi cinta kepada negara dan bangsa seumur hidup. Saya kira cukup jelas, karena ini forumnya bukan untuk ceramah. Jadi demikian saja keterangan pemahaman tentang bagaimana terjadi Hari Pahlawan 10 November 45. Alhamdulillah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, manfaat. NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan. Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non pribumi, tidak ada. Apapun latar belakangmu, angkat senjatamu. Kelak anak cucumu harus melakukan hal yang sama. Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan. Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Jaga persatuan bangsa. 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 NKRI harga Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama,
Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta kiai-kiai utama NU melakukan sholat istikharah, salah satunya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen resolusi jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau pegon, ditandatangani Kiai Haji Hashim Asy'ari, disebarluaskan ke jaringan pesantren, tak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen resolusi jihad juga dimuat di sejumlah media massa pergerakan masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi Jihad NU telah memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama 3 hari di Surabaya, tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pagi hari tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditandatangani pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan orang nomor 1 tentara Inggris di Surabaya, Jenderal Malabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir. Pengganti Malabi, Jenderal Robert Munser, mengultimatum Laskar Pejuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan membumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan para santri marah besar. Seorang pemuda bernama Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo sowan kepada Kiai Hashim. Ia meminta izin kepada Kiai Hashim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua.
kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membidik secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris. Target mereka menguasai Surabaya dalam waktu 3 hari tak terbukti. Bahkan di hari yang kedua, Inggris kehilangan Jenderal Robert Munser. Artinya, dalam 1 bulan menghadapi arek-arek Surabaya, mereka sudah kehilangan 2 jenderal terbaiknya. Perang Surabaya berlangsung selama 3 minggu. Takbir dan pekik merdeka menggema selama pertempuran berlangsung.